Anggota klan Yautja punya ikatan seperti saudara. Dek dan kakaknya bernama Kuai berlatih perang di reruntuhan menggunakan berbagai macam senjata seperti pedang laser, peluncur tali laser, dan cakar tangan. Sambil bertarung, Kuai menjelaskan jika adiknya menyerang dengan amarah sehingga serangannya mudah dibaca. Dia sedang mengikuti cara bertarung ayahnya, sedangkan Kuai menjelaskan jika berperang dengan menjadi dirimu sendiri. Latihan tanding berakhir dengan pertanyaan Kuai ke Dek untuk menyerah. Tetapi Dek tetap tidak mau menyerah, lalu Kuai menghancurkan tempat berpijak Dek hingga dirinya terjatuh. Untungnya, Dek masih bisa bergelantungan di tebing dan memanjat kembali ke atas, mengaku dirinya masih hidup. Kuai menjelaskan jika dirinya belum cukup kuat dan harus punya bukti pengakuan kekuatan dirinya seperti apa. Dek mengaku dirinya Yautja, sedangkan Kuai bilang belum sepenuhnya dan membuat dirinya ingin mengajak latih tanding lagi. Kini Dek berada di pesawat tempur, melihat kondisi topeng, lalu tertarik ke wadah berisi mainan bocah yang bersejarah, di mana ada momen Dek kehilangan gigi taringnya dan menyelamatkan nyawa Kuai dan melindunginya dari bahaya. Lalu Kuai memanggil Dek untuk membetulkan senjata tali laser di pundaknya dan memberi semangat dengan menepuk pundaknya. Kemudian Dek duduk di kursi pengemudi dan bersumpah seperti leluhur mereka untuk mendapat posisi di klan Yautja melalui perburuan mangsa dan membawa bukti kembali ke rumah sampai tuntas atau tidak pulang terlebih dahulu. Dek memilih planet Gena, yaitu planet yang sudah mati dengan target perburuan seekor Kalisk yang tak terbunuh, bahkan ayahnya takut mengalahkan itu. Dirinya berpikir jika selama ini punya label terlemah di klan Yautja, maka dia akan jadi punya posisi bagus jika mengalahkan yang terkuat. Kuai memperingatkan bahwa kegagalan berarti kematian pada kondisi ini. Dek yakin dirinya tidak akan gagal, tetapi Kuai khawatir dan melarangnya, serta akan berubah arah tujuan planet. Dek menahan Kuai dengan mantap bahwa ini adalah sumpah saya, mencoba meyakinkan kakaknya, lalu pergi menemui ayahnya. Dek menyambut kedatangannya dengan hormat, tetapi mendapat respon yang tidak menyenangkan. Kuai ditanya mengapa Dek belum dibereskan dan menjawab dengan Dek berhak memburu, tetapi lagi-lagi diremehkan oleh ayahnya jika dirinya adalah yang terlemah dan harus dibunuh demi klan. Akhirnya, ayah mereka mengeluarkan pengekang laser, meminta Kuai membunuh Dek dan menjelaskan jika kehormatan klan ada pada saat dia mati. Kini, Kuai akan membunuhnya. Dan akhirnya dirinya pasrah siap mati. Tetapi Kuai memotong pengekang laser, mengaktifkan tali laser, dan mengarahkan ke pesawat tempur, menyiapkan perisai laser. Pertempuran terjadi antara Kuai dan ayah mereka. Pesawat tempur yang ditumpangi Dek pergi ke planet Gena. Dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih, bagi rujak dengan keberasan Lombok 10, memenuhi sumpah ke Kuai, membawa Kelis ke rumah, narik tuas, meluncur ke planet itu, dan apesnya dia ditabrak monster, berakibat pesawat meluncur dengan tak terkendali, lalu jatuh ke dasar. Dek melihat sekelilingnya, lingkungan hutan tropis yang asing baginya. Dek menyiapkan berbagai macam senjata, mencoba busur laser, tombak dan shuriken yang keluar dari penutup lengan seperti ninja Konoha. Dari kejauhan terlihat monster pohon memberi sinyal ancaman ke Dek, membuat dia menjadi lebih waspada. Lalu pertarungan terjadi. Pertarungan berakhir seri. Dek menjauh ke tempat monster pohon, tidak dapat menjangkau, dan tidak ada korban yang tumbang. Dia pergi ke tempat dekat dengan tumbuhan herbal, memanaskan dengan sinar laser kecil, lalu memeras, dan ditaruh di lengan yang tergores. Kemudian mengikatnya dengan kain sobekan dari bajunya. Melihat ada ulat di atas daun, mengambilnya, perlahan memerah. Dek melemparnya, lalu meledak. Dek pergi ke padang rumput dan ilalang, melihat tanaman aneh berduri yang mendeteksi gerakan, tetap waspada lalu mendengar suara, memanggil nama klan Yautja. Terlihat ia, cyborg tergeletak di sarang monster burung besar, mencoba bicara, ke burung besar ini menargetkan dirinya dengan memanfaatkan tanaman yang ternyata mengeluarkan asap dan duri pelumpuh. Duri yang tertancap ke makhluk bisa membuat mereka kaku dan cocok menjadi santapan. Dia menawarkan pertolongan,
Tapi dengan syarat dia butuh bantuan juga. Dek menjelaskan jika klan dia berburu sendirian, tentu mati sendirian juga, tanpa akan memburu Kalisk. Meminta senjata untuk membantu saat Dek mencoba melarikan diri dari tempat ini. Akhirnya Dek melempar shuriken laser ke Tia. Saat burung akan menerkam Dek, Tia menyerang dan membantu dirinya lalu menyapanya. Begitu tenang, Dek tertidur. Tia memberikan penawar racun bius ke Dek sampai tersadar dan bisa berdiri lagi. Dia meminta dirinya diangkat. Ternyata tubuh cyborgnya terbelah menjadi dua. Dia menawarkan kerjasama, dirinya dapat kembali bagian kaki dan Dek dapat Kalisk sebagai bukti kehormatan. Dek tidak langsung memutuskan untuk kerjasama. Akhirnya Tia menjelaskan kalau dirinya cukup berguna seperti alat untuk menyerang. Tia banyak mengobrol tetapi tidak pernah ditanggapi Dek. Sampai di sungai yang penuh ular penyembur, Dek terdiam tidak bisa bergerak, membutuhkan bantuan Tia dengan memberikan makanan ke banyak ular itu, lalu masuk ke hutan, mencari ranting panjang untuk mengikat Tia seperti sebuah tas yang berbicara, mirip tas milik Dora, lalu menjelaskan dirinya bernama Dek. Saat malam hari, mereka berteduh. Dek mengeluarkan teknologi berupa lampu unggun, bertanya lama Tia tinggal di Gena dan menjawab selama 2 tahun, sedangkan di sarang burung selama 2 minggu, harusnya jadi santapan burung, ternyata tidak selera karena cuman besi aja isi tubuhnya. Tia yakin Tessa temannya akan menyelamatkan dirinya karena mereka spesial. Yap, semua yang spesial pasti pakai telur. Dan benar di kondisi mereka ada tambahan sensitivitas. Lain tempat, sebuah pangkalan cyborg. Di sana Tessa sedang diperbaiki dan tidak berhenti memanggil Tia. Program memberitahukan jika Tia sedang bersama Yautja. Dek ingin makan dan bertemu bison yang menjadi makanan Kalisk. Ada hewan serupa monyet kecil juga ingin memakan hal itu sehingga perebutan perburuan dimulai. Perburuan dimenangkan oleh Dek, dan monyet kecil hanya bisa melihat kagum. Tetapi tak lama, dirinya dan Tia terlilit beralai lunabal. Saat akan dimakan, dengan gesit, monyet kecil menggulung tubuhnya yang punya cangkang keras masuk ke dalam mulut lunabal, membuatnya memuntahkan mereka. Dek dan Tia mendarat dengan selamat, lalu menangkap monyet kecil. Tessa dan tim berjalan di hutan tempat pesawat Dek jatuh, diserang monster pohon, dan membalas dengan tembakan api. Malam hari, mereka memakan daging bison hasil buruan. Monyet kecil mengagumi Dek sehingga meniru gerakannya. Di tempat lain, Tessa menemukan pesawat tempur milik Dek, memeriksanya, dan menemukan berbagai senjata milik klan Yautja. Saat pagi hari, Dek mengajak untuk mulai mencari Kalisk, sedangkan Tia meminta mereka mengajak monyet kecil itu. Kini dia punya nama diberi Tia, yaitu Bat. Mengingatkan jika saat di pepohonan, mereka bisa makan karena bantuan Bat. Di pinggiran sungai, Dek menemukan taring yang mungkin milik Kalisk. Bertanya ke Tia, tetapi tidak menjawab karena masih terpikirkan Bat. Ditinggal sebelumnya, lalu menjelaskan konsep pemburu di bumi, yaitu serigala yang punya seorang pemimpin alfa, dan melanjutkan perjalanan. Saat sampai di tempat tujuan, mereka akhirnya menemukan kaki Tia, memasangkannya di meja operasi, lalu menghubungi Tessa. Dia memberitahu Dek untuk segera pergi karena tujuan mereka sama, yaitu menangkap Kalisk. Dia mengingatkan Dek untuk pergi karena risiko memburu Kalisk sangat besar. Dek tidak peduli dan tetap menantang Kalisk dan pertarungan dimulai. Pertarungan berakhir saat Tessa datang, melempar alat pembeku yang membuat Dek dan Kalisk diam tidak bisa bergerak, lalu mengangkutnya di kontainer besi. Saat Dek sadar, dirinya sedang dikurung, sedangkan Tia sedang dalam proses perbaikan. Mereka merayakan keberhasilan menangkap Kalisk. Kemudian dia menjelaskan jika Yautja adalah kawan pemburuan yang sangat hebat. Tia tampak bingung saat Tessa mengurung Dek dan menganggapnya hanya sebagai buruan. Membebaskan Dek. Dek mencari persenjataan di pesawat tempur, mengenang kondisi Kuai, lalu mencari peralatan senjata dengan bahan alami seadanya. Kemudian bertemu Bat, yang ternyata adalah anak dari Kalisk, juga dengan kaki Tia.
untuk mengarahkan lokasi badan bagian atas. Pangkalan, tampak kurungan berisi Thea, dijaga Cyborg lain, diserang oleh Deke dan Bud, sedangkan bagian kaki tetap berjalan mencari bagian atas. Diikuti dan saat ada kecurigaan Cyborg sekitar, mereka segera membereskannya. Akhirnya, bagian kaki bertemu dengan bagian atas, mengalahkan penjaga Cyber. Tessa melapor ke program ibu bahwa Kalisk sudah tertangkap dan Yaoja sudah mati. Deke dan Thea bertemu kembali membebaskan Kalisk, dan pertempuran dimulai. Tempuran berakhir dengan meledaknya Kalisk dan Tessa keluar dari dalam membidik Thea, tetapi segera dihancurkan Deke. Beberapa waktu kemudian Deke kembali ke klan Yaoja, menantang ayahnya bertarung. Akhirnya, menang, dan Deke membangun klan baru berisi Yaoja, Cyborg, dan Kalisk, bertemu ancaman baru, yaitu Ibu Yaoja. Pesan dari film ini adalah, saudara sejati mungkin tidak didapat dari hubungan darah, tetapi didapat dari perjuangan bersama, mencapai tujuan yang lebih baik. Ya, cukup sekian rekap hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.